Perkenalkan, nama saya Rahel Febrani Piranyawa dengan NIM 1119062. Saya mahasiswa Universitas Kristen Wirawacana Sumba, program studi manajemen semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan dividen. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih dividen itu sendiri. Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Sedangkan yang dimaksud dengan kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa depan. Teori kebijakan dividen. Teori kebijakan dividen ada 3, yaitu pertama, teori dividen tidak relevan dari Modigliani dan Miller. Menurut Modigliani dan Miller, teori ini mengatakan nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya presentasi laba yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai atau dividen payout ratio, tapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak atau earning before interest and tax dan kelas risiko perusahaan. Teori yang kedua yaitu teori dividen yang relevan atau the bird in the hand dari Gordon dan Lindner. Teori tersebut menyatakan bahwa biaya modal sendiri perusahaan akan naik jika persentase laba yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai atau dividen payout ratio rendah. Karena investor lebih suka menerima dividen daripada perolehan modal. Teori yang ketiga yaitu teori perbedaan pajak atau tax differential theory dari Lichtenberger dan Ramaswamy. Teori ini menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gains, para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama, kebutuhan dana perusahaan. Yang kedua, likuiditas. Yang ketiga, kemampuan meminjam. Yang keempat, keadaan pemegang saham. Yang kelima, stabilitas dividen. Kebutuhan dana perusahaan. Perusahaan yang sedang berkembang tentu membutuhkan tambahan sumber daya perusahaan. Salah satunya adalah aktiva perusahaan. Lalu, dari mana pendanaan untuk menambah aktiva perusahaan? Salah satunya adalah kegiatan dividen menggunakan laba ditahan. Yang kedua, likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Yang ketiga, kemampuan untuk meminjam. Perusahaan yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam memperoleh dana pinjaman umumnya memiliki kemampuan membayar dividen yang tinggi. Apabila perusahaan memutuskan untuk memenuhi segala pendanaan melalui utang, maka besar kecilnya dividen kas yang dibayarkan kepada pemegang saham tidak akan mempengaruhi tingkat likuiditas perusahaan. Yang keempat, keadaan pemegang saham. Jika perusahaan itu kepemilikan sahamnya relatif tertutup, maka manajemen biasanya mengetahui dividen yang diharapkan dari pemegang saham. Jika hampir semua pemegang saham berada dalam golongan high tax dan lebih suka memperoleh capital gain, maka perusahaan dapat mempertahankan dividen payout ratio yang dengan rendah. Dengan dividen payout ratio yang rendah, tentunya dapat diperkirakan apakah perusahaan akan menahan laba untuk kesempatan investasi yang profitable. Yang kelima, stabilitas dividen. Perusahaan yang menghasilkan laba yang stabil di setiap periode bisa dengan mudah memprediksi besar kecilnya laba yang akan dihasilkan di periode yang akan datang. Perencanaan mengenai sumber dana dan penggunaannya jauh lebih terarah dan bisa terbaca dengan baik, termasuk juga mengenai kebijakan dividen. Kebijakan dividen non-cash terdiri dari 3 bagian, yaitu stock dividend, stock split, dan repurchase of stock. Stock dividend, pembayaran tambahan saham kepada pemegang saham yang bertujuan menyusun kembali modal perusahaan dan menghemat kas. Stock split, pemecahan nilai nominal saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil. Hal tersebut menyebabkan penurunan nilai nominal saham dan jumlah lembar saham yang beredar meningkat.
Stock split bertujuan menentukan harga saham dalam trading range tertentu. Repurchase of stock, pembelian kembali saham oleh perusahaan karena memiliki kas yang lebih dan tidak ada kesempatan investasi yang menguntungkan perusahaan di masa yang akan datang. Alasan digunakan metode ini untuk mengubah struktur modal perusahaan. Untuk mengukur kebijakan dividen, dapat menggunakan rumus DPR sama dengan DPS per EPS, di mana DPS adalah dividen per share dan EPS adalah earning per share. Contoh kasus perhitungan rasio pembayaran dividen atau dividen payout ratio. Sebuah restoran dimiliki oleh beberapa pemegang saham, melaporkan laba bersihnya sebesar 100 juta rupiah. Manajemen restoran tersebut kemudian memutuskan untuk mengalokasikan 30 juta untuk dividen dan sisanya 70 juta membeli peralatan-peralatan baru operasional restoran. Berapakah rasio pembayaran dividen atau dividen payout ratio pada restoran tersebut? Jawabannya, karena diketahui total dividen 30 juta rupiah, laba bersihnya 100 juta rupiah, yang ditanyakan rasio pembayaran dividen atau DPS. Penyelesaian, kita menggunakan rumus DPR sama dengan DPS per EPS. DPS-nya kita sudah ketahui yaitu 30 juta rupiah dan EPS-nya 100 juta rupiah. DPR sama dengan DPS per EPS sama dengan 30 juta dibagi dengan 100 juta. Maka didapatkan hasilnya yaitu 30%. Jadi, restoran tersebut membayar 30% dari laba bersih kepada para pemegang saham. Sekian penjelasan saya, terima kasih.